Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzi, mahasiswa dari TMJ 8 reguler. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan demo dari alat yang saya rancang bangun dalam skripsi saya yang berjudul Rancang Bangun Perangkat Secure Mobile Router berbasis Raspberry Pi 3B Plus dengan software VPN dan ClaimAV. Berikut merupakan topologi jaringan yang digunakan dalam penelitian ini. Dilihat di sini, Raspberry Pi Router digunakan sebagai penengah koneksi antara perangkat akhir pengguna yang dapat berupa handphone, komputer, ataupun laptop dengan koneksi Wi-Fi publik. Sebelum pengguna dapat menggunakan koneksi internet yang disediakan oleh Wi-Fi publik, pengguna harus melakukan pengaturan pada Raspberry Pi Router untuk melakukan koneksi ke public Wi-Fi terlebih dahulu. Berikut merupakan diagram blok yang digunakan dalam penelitian ini. Raspberry Pi digunakan sebagai platform utama yang menopang semua layanan yang disediakan. Kemudian OpenWRT digunakan sebagai sistem operasi. Software VPN dan ClaimAV digunakan sebagai layanan yang dapat meningkatkan keamanan jaringan pengguna. Kemudian jaringan yang telah diamankan dipancarkan kembali oleh SoC atau adaptor Wi-Fi RT5370 untuk dipancarkan kembali dengan SSID tertentu yang dapat digunakan oleh pengguna akhir untuk terkoneksi ke jaringan internet menggunakan public Wi-Fi. Berikut merupakan flowchart sistem yang digunakan dalam penelitian ini. Flowchart ini digunakan untuk serangan paket sniffing. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Raspberry Pi router akan dikoneksikan terlebih dahulu ke public Wi-Fi. Kemudian layanan VPN dan ClaimAV akan aktif dan mengenkripsi lalu lintas jaringan yang digunakan oleh pengguna akhir. Di sini ClaimAV sebenarnya selalu aktif, tidak perlu memerlukan koneksi public Wi-Fi. Kemudian layanan NAT akan aktif juga bersamaan dengan koneksi public Wi-Fi sehingga pengguna dapat meneruskan paket jaringannya ke public Wi-Fi. Untuk si attackers ketika melakukan penyerangan jaringan menggunakan melalui paket sniffing menggunakan Wireshark, data balikan didapatkan atau hasil capture paket sniffing yang didapatkan dari public Wi-Fi setelah dianalisis dengan paket analyzer tentunya tidak dapat mendapatkan lalu lintas jaringan yang digunakan oleh pengguna akhir karena IP dari pengguna akhir tersembunyi karena layanan NAT yang diberikan membuat pengguna akhir menggunakan IP 20.30.10x yang disediakan oleh Raspberry Pi daripada 192.168.1.0 yang digunakan oleh public Wi-Fi. Belum lagi layanan VPN yang disediakan oleh Raspberry Pi router mengenkripsi lalu lintas jaringan pengguna yang menggunakan Raspberry Pi router. Maka dari itu, si penyerang tidak dapat mendapatkan informasi yang berharga dari pengguna akhir yang terkoneksi oleh secure router. Berikut merupakan flowchart sistem untuk serangan worm spreading. Secara garis besar sangat mirip dengan flowchart yang digunakan untuk paket sniffing. Raspberry Pi router terkoneksi dengan public Wi-Fi. Layanan ClaimAV, VPN, dan NAT akan aktif. Di sini ditekankan kembali kalau ClaimAV itu selalu aktif real-time protection-nya dan akan melakukan self-scan atau self-check pengecekan sistemnya itu sendiri setiap 600 detik. Untuk si pengguna ketika melakukan penyerangannya ke Wi-Fi publik, worm yang digunakan pengguna ini adalah tipe worm quick scan yang akan melakukan brute force melalui protokol SSH yang diawali dengan melakukan mapping atau pemetaan jaringan yang terkoneksi dengan asumsi subnet 24. Atau dalam contoh ini, karena jaringan yang digunakan public Wi-Fi adalah 192.168.1.0, pemetaan yang dilakukan worm akan melakukan brute force melalui protokol SSH dari 192.168.1.1 sampai dengan 192.168.1.255.
Namun karena lagi alamat IP yang digunakan pengguna akhir bukanlah alamat IP yang disediakan oleh WiFi publik, Worm tidak dapat melakukan koneksi ke perangkat akhir pengguna. Maka dari itu, karena worm tidak dapat melakukan koneksi, maka worm juga tidak dapat melakukan infeksi terhadap pengguna. Maka attacker tidak dapat mengambil data penting atau merusak keamanan pengguna yang menggunakan secure router. Berikut merupakan cara aktivasi Raspberry Pi router. Cukup pasang kabel power ke port power Raspberry Pi 3B+, kemudian tunggu hingga lampu indikator menyala, dan kipas heatsink yang dipasang pada case Raspberry Pi router menyala juga. Kemudian untuk mengoneksikan Raspberry Pi router ke WiFi publik, pengguna harus terkoneksi terlebih dahulu ke WiFi yang disediakan oleh secure router. Kemudian pada browser yang digunakan pengguna, masukkan IP dari Raspberry Pi router, dalam hal ini 20.30.10.1 untuk melakukan login ke web konfigurasi. Masukkan username dan password sesuai dengan yang telah diatur. Dalam penelitian ini, username yang digunakan adalah root dan passwordnya adalah toor. T-O-O-R. Kemudian, website konfigurasi pun berhasil terbuka. Navigasi ke halaman network, ke tab network, kemudian pilih wireless. Di tab network, di tab wireless, klik scan pada radio 0 untuk memulai proses scanning terhadap public WiFi yang tersedia. Setelah diklik, proses scanning public WiFi akan berjalan. Kemudian pengguna bisa memilih koneksi public WiFi yang ingin disambungkan. Dalam hal ini, SSID Air Force One digunakan sebagai public WiFi yang disambungkan. Klik Join Network, kemudian centang Replace Wireless Configuration, masukkan password dari public WiFi tersebut, dan klik Submit. Kemudian halaman wireless akan memberi konfigurasi yang akan diaplikasikan. Klik Save. Kemudian klik Save dan Apply. Setelah itu SSID yang telah diatur sebelumnya, public WiFi yang telah diatur sebelumnya akan terkoneksi dengan secure router Raspberry Pi. Berikut merupakan simulasi serangan paket sniffing terhadap pengguna yang melakukan koneksi langsung ke public WiFi. Bisa dilihat di sini pengguna melakukan login ke halaman website yang menggunakan protokol HTTP, juga website yang digunakan oleh realtor dari Texas. Penyerang dapat dengan mudah menangkap lalu lintas pengguna, kemudian menyimpan hasil tangkapannya melalui Wireshark untuk diupload ke paket analyzer seperti contohnya di sini apackets.com. Hasil tangkapan yang dapat dengan mudah dianalisis menggunakan Apackets. Di sini contohnya penyerang dapat dengan mudah mengambil username dan password dari pengguna yang melakukan login bersama dengan balikan dari server. Kemudian juga berbagai gambar yang diakses oleh pengguna ketika mengakses web. Begitu juga koneksi yang digunakan pengguna untuk mengakses web yang dibuka. Begitu juga dengan open ports yang digunakan. Dan begitu juga dengan DNS. Berikut simulasi paket sniffing yang sama, tapi kali ini pengguna terkoneksi dengan secure router, bukan dengan public WiFi. Bisa dilihat pengguna melakukan login kembali ke situs web yang menggunakan protokol HTTP.
Setelah penyerang berhasil melakukan capture, hasil capture-nya disimpan untuk dianalisis ke paket analyzer. Kemudian, laporan yang didapatkan dari paket analyzer kebanyakan tidak dapat memberikan data yang dapat menkompromi keamanan pengguna. Jaringan yang tertera pun tidak menangkap jaringan yang digunakan pengguna. IP pengguna kurang lebih tersembunyi oleh layanan NAT yang disediakan router, dan karena protokol yang digunakan atau layanan VPN yang digunakan oleh Raspberry Pi router mengenkripsi lalu lintas jaringan pengguna, hal tersebut membuat port yang terbuka pada pengguna yang terdeteksi hanyalah port 443 atau port SSL. Berikut merupakan simulasi penyerangan jaringan menggunakan worm spreading kepada semua pengguna di dalam public Wi-Fi. Di sini ada dua klien yang terkoneksi langsung kepada Wi-Fi publik dan satu attacker yang terkoneksi langsung juga ke Wi-Fi publik. Bisa dilihat, worm dengan cepat mencoba untuk melakukan brute force kepada IP yang telah berhasil dipetakan. Seperti yang terlihat di sini, IP yang terdaftar untuk pengguna Windows 10 adalah 192.168.1.16, sementara untuk Ubuntu 18 adalah 192.168.1.15. Worm berhasil terkoneksi, dan file infeksi pun dan eksekusi worm atau script eksekusi worm dan file bukti infeksi berhasil diletakkan oleh worm. Berikut merupakan simulasi penyerangan jaringan yang sama, namun kali ini klien Windows 10 terkoneksi dengan secure router, sementara klien Ubuntu 18 terkoneksi langsung dengan Wi-Fi publik. Attacker masih menyerang ke Wi-Fi publik yang digunakan oleh pengguna tentunya. Lagi, worm dengan cepat mencoba untuk melakukan brute force melalui protokol SSH ke semua IP yang terdaftar dalam subnet 24. Bisa dilihat di sini, IP yang digunakan oleh pengguna Windows 10 karena layanan NAT yang diberikan oleh Raspberry Pi router berubah menjadi 20, 30, 10, 140. Hal ini akan sangat membantu meningkatkan keamanan pengguna dari serangan worm spreading yang sedang berjalan di Wi-Fi publik ini, karena karena alamat IP ini tidak terpetakan oleh worm yang berjalan. Lagi, pengguna yang memiliki Ubuntu 18 terinfeksi oleh worm yang berjalan pada Wi-Fi publik. Sementara pengguna dengan Windows 10 karena terkoneksi dengan secure router dan IP-nya tidak terpetakan oleh worm, tidak dapat diinfeksi oleh worm yang berjalan di Wi-Fi publik. Sekian presentasi demo dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chandra Widyatmoko dari TNJ 8 Reguler. Saya akan mendemokan alat skripsi saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Pemblokiran Konten Iklan dan Kustomisasi Domain pada Docker Container berbasis Raspberry Pi 3B+. Topologi dari sistem ini, yang pertama, end user akan terkoneksi melalui jaringan Wi-Fi yang dipancarkan oleh secure Raspberry Pi router, lalu akan mengkoneksikan secure Raspberry Pi router dengan jaringan internet, yaitu public Wi-Fi, dan sistem yang berjalan di dalam secure Raspberry Pi router adalah di dalamnya ada OpenWRT yang akan menjadi sistem operasi
Lalu ada Docker container yang akan sebagai kontainer manajemen yang menjalankan Pi-hole di dalam kontainernya. Pi-hole sendiri bekerja seperti pertama, pengguna mengakses website menggunakan penjajah web dengan jaringan secure router. Lalu Pi-hole melakukan filtering dengan blocklist. Website yang diakses terdapat iklan yang domain yang ada di daftar blocklist pada aplikasi Pi-hole, maka akan terblokir. Jadi website akan terakses namun iklannya tidak berhasil ditampilkan. Lalu jika mengakses domain yang berbahaya atau dengan konten negatif, maka website akan terblokir dan semua hasil pemblokiran akan ditampilkan pada website interaktif Pi-hole. Berikut adalah video demo alat dari skripsi yang dibuat. Pertama, untuk menyalakan cukup koneksikan perangkat dengan arus listrik. Nanti LED merah akan menyala, lalu kipas kunci akan berputar. Untuk percobaan pertama, ini menggunakan jaringan, bukan jaringan dari router. Jadi akan mencoba mengakses website yang akan diakses merupakan website cuaca. Di sini akan terlihat bahwa website ini ada mengandung iklannya. Lalu website kedua ini dengan konten negatif, jadi ini bukan website seperti perjudian. Kedua website ini berhasil karena tidak menggunakan jaringan dari perangkat yang dibuat. Sekarang percobaan kedua akan mengakses website tadi menggunakan jaringan Raspberry Pi secure router. Untuk mengetahui sistem ini aktif, kita bisa mengakses website sebelum RT, lalu bisa mengecek kontainer Pi-hole berjalan. Selanjutnya, mengakses kontainer Pi-hole sesuai menggunakan IP yang dikonfigurasikan untuk menandakan bahwa Pi-hole ini berjalan. Sekarang akan diakses website yang tadi untuk dilihat perbedaannya. Yang pertama ada weather.com yang tadi ada iklannya, sekarang iklannya tidak ada karena berhasil terblokir. Hasil pemblokiran dapat dilihat dari website Pi-hole. Lalu website yang kedua, website perjudian. Ini tidak berhasil diakses karena Pi-hole berhasil memblokir. Sekian dan terima kasih.